Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين هدية منا إلى أرواح مشايخنا ولمعلمينا ولمربي روحنا ولمن أجازنا ولمرشدنا ولعلمائنا ولمؤسس نهضة العلماء أجمعين ولأولياء تسعة ولصنع أجمعين خصوصا إلى سلطان الأولياء شيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه وخصوصا إلى روح مصنف kitab Mabadi Al-Alamah Al-Alim Al-Faqih Umar Abdul Jabbar Al-Maki Asy-Syafi'i rahimahullah wa usulihim wa furu'ihim wa aswajihim wa dzurriyyatihim wa ahli silsilatihim wa muhibbihim wa muridihim wa jam'iyyatihim radhiyallahu anhum syaulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Thumma ila abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa ila ruhi man fataha hadhil qaryah wa man aqamaha wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ghafarahumullah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Bi barakati majelis ilmi, mugi-mugi kita lan keluarga kita sedaya diparingi sehat wal afiat lahir batin, kathah lan barokah rezekine, selamat dunya akhirat lan boten wonten alangan kanggo menapa-menapa biidnillahi wa ridallah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Ingkang kawula hormati para bapak, para ibu jamaah pengajian rutin kitab Mabadi, mudah-mudahan khususnya yang hadir fi hadzal majelis
dan umumnya yang mendengarkan dan yang menonton mudah-mudahan mendapatkan barokah, manfaat, maslahah, wa ni'matah, wassalamah, wassa'adah, wassafa'ah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Mari yang belum niati mencari ilmu lillahi ta'ala. Para bapak, para ibu yang saya hormati, masih membahas Al-Ahkamul Khamsah, hukum Islam yang 5, halaman 6. Bismillahirrahmanirrahim. Mal makruhu ma iku apa al makruhu utawi hukum makruh. Jawabannya adalah huwa utawi hukum makruh iku al mustahabu dan senengi dan sunaken apa tar iku tarkuhu ninggalno makruh. Faman lan mongko utawi sapane wong iku tarkahu ninggalno sapa wong ing makruh, yanalu mongko memperoleh sapa wong sawaban ing ganjaran. Waman lan utawi sapane wong iku fa'alahu ngerjakaken sapa wong ing makruh, la yanalu mongko ora memperoleh, tidak mendapatkan apa ikoban siksaan utawa dosa. Para hadirin ingkang kula hormati, ini tentang hukum yang kelima dari Ahkamul Khamsah, hukum 5 di dalam Islam, dalam syariat. Jadi ada dua pengertian sederhana dalam makruh. Kalau kita mengerjakan itu akan tidak mendapatkan dosa atau siksa. Kalau kita meninggalkannya maka kita mendapat thawaban atau ganjaran. Para hadirin rahimakumullah, makruh niku dari kata karoha, karoha. Apa artinya? Itu aslinya artinya adalah keberatan, membebani seseorang. Tetapi di dalam istilah fikih, karoha atau makruhat atau makruh itu adalah perbuatan yang jika dikerjakan tidak mendapat dosa atau siksa, tetapi kalau ditinggalkan mendapatkan pahala atau ganjaran. Niki para hadirin rahimakumullah. Jadi misalnya ada perbuatan bersifat makruh, itu dalam fikih itu memang larangan, tetapi tidak ada namanya ilzam, keharusan untuk ditinggalkan. Jadi kita tidak usah ngurusi perkara-perkara makruh, sebab kembalinya perbuatan hukum itu kepada pelakunya. Kalau misalnya kita mengingatkan orang lain tentang barang makruh dan itu tidak diindahkan, maka kembalinya kepada pelakunya. Enggak usah bingung sampean. Iku rokokan tok ae, kan? Bu, lek bos rokokan sampean dalili, Bu. Pak, makruh, Pak. Apa? Cek oleh pahala gak rokokan, tapi sing ceramah rokokan. Para hadirin rahimakumullah. Ini Pak, jadi makruh itu begitu. Nah, kalau misalnya kita lebih yakin untuk misalnya ada orang meninggalkan perkara atau perbuatan makruh, maka sampai niatin nggih untuk imtithal, taat kepada Gusti Allah. Ngoten. Nah, contohnya ngaten Pak Jun kali sinten kumpul wong rokok-rokokan niku hukume makruh nggih, hukume makruh. Terhati sampai ya Allah gak ngerokok lillahi taala. Jadi kumpul rokokan sampai berpahala sampean, aja sudon. Iki nyiasat hukum. Mboten guyon Pak. Para hadirin rahimakumullah. Nah, di dalam hukum makruh itu yang detail itu ada di dalam mazhab Hanafi. Dan mazhab Hanafi itu ada dua bentuk makruh, yaitu makruh tahrim, karohatut tahrim, atau makruh tangzih, karohatut dan tangzih.
Itu di mazhab Syafi'i ada, ya, juga ada makruh tahrim, ada makruh tanzih, dan antara mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i itu hampir sama pengertiannya. Apa makruh tahrim? Tahrim itu haram. Cuma hukumnya tidak sama dengan hukum haram, sedikit di bawah hukum haram. Nah, jadi makruh tahrim, makruh yang haram itu memang tegas, tuntutannya tegas. Tetapi dalilnya masih dzanni, belum qat'i. Kalau barang haram tegas dilarang, dalilnya qat'i, pasti disebut, Pak. Contoh apa? Khamr haram, nggih. Judi haram, babi haram, ada ketegasan qat'i. Tetapi ya kalau itu sangat membahayakan maka bisa juga menjadi makruh tahrim. Tetapi dalilnya itu dzanni, ya, dugaan-dugaan, kemudian bukan qat'i. Ini bedanya makruh tahrim dengan haram, nggih. Nah, kemudian tetapi apakah orang yang dihukumi perbuatan dihukumi makruh tahrim apakah berdosa? Bagi mazhab Syafi'i tetap berdosa, tetapi tidak sebesar dosa perbuatan haram. Ini makruh tahrim, nggih. Yang kedua apa? Makruh tanzih. Makruh tanzih itu pengertiannya umum, Pak. Iki wau nggih, ditinggalno oleh pahala apa? Ditinggalkan dapat pahala, dikerjakan tidak dapat dosa. Itu makruh tanzih, nggih. Nah, makruh tanzih niku lebih baik ditinggalkan, lebih baik. Tetapi kalau dilakukan tidak berdosa. Makanya ketika ada perbuatan yang masih berstatus ikhtilaf, Pak, beda pendapat para ulama kita, perbuatan A misalnya, itu bagi ulama lain itu makruh tahrim, ulama yang lain makruh tanzih. Maka kita kembali kepada kita pribadi, ya. Maka kembali kita pribadi, lah saya enggak melakukan itulah untuk menghindari kemakruhan. Tidak boleh memaksa orang lain, tidak boleh. Ya, apalagi menyesatkan, tidak boleh. Guru saya dulu dawuh ngeten, Yerifai Jombang, Yerifai Joso Darul Ulum niku. Wong lek sering nuduh salah tentang hukum fikih, maka orang itu tidak paham tentang fikih. Lho nggih, wong pancen fikih niku nyanjerone beda pendapat. Nah, lek belajar fikih terus gak mengakui perbedaan pendapat, ya berarti gak belajar fikih. Mungkin waktu pelajaran turu wong ya, Pak. Jadi niki para hadirin rahimakumullah, nggih. Jadi pengertian makruh tanzih dan makruh tahrim antara mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i itu hampir sama. Tetapi kalau didetailkan, Pak, itu ada yang berbeda. Tapi nggak usah bahas itu, ya, nanti akan malah rumit. Kalau sampai mau membahas makruh detail, maka sampai harus fokus dan khusus belajar fikih. Niki para hadirin rahimakumullah. Nah, di sisi lain, selain ada perbuatan makruh, Pak, di dalam fikih itu ada hukum, tetapi tidak masuk di dalam ahkamul khamsah. Hukum 5 apa? Khilaful aula. Khilaful aula, menyalahi keutamaan. Tarkul aula, meninggalkan keutamaan. Tarkul fadilah, meninggalkan keutamaan. Cuma istilah paling keren dalam fikih adalah khilaful aula. Nah, artinya apa khilaful aula? Menyalahi keutamaan, ya. Misalnya semua hal yang sifatnya bertentangan dengan sunnah, ya, itu sebagian ada masuk kategori makruh, sebagian kategori khilaful aula. Contoh, Pak, kula tanglet panjenengan salat duha niku hukume napa? Sun perintah nggih, tapi sun qiyamul lail salat dalu perintah
nggih. Tapi nah, panjenengan ada perintah sunnah sholat duha dan perintah sunnah qiyamul lail dan itu tegas tetapi sunnah, kemudian sampai nggak ngerjakan, ayo hukumnya apa itu? Lho nggih, ayo hukumnya apa? Bu, Pak, lek bengi turu tok apa turu melek? Maksud turu melek ku ngoyot to, Pak? Turu mana? Nah, sebagian ulama mengatakan itu bukan makruh, tetapi kita melakukan perbuatan khilaful aula, menyalahi keutamaan, dan itu tidak berdosa. Kembali kepada hukum sunnah kalau kita mengerjakan kedua sholat sunnah tersebut. Paham dia? Nggak usah kemudian orang yang nggak pernah sholat malam sampai sholat malam setiap malam, woi sampai tidak sunnah, ayo balik ya. Itu kategori sebagian ulama fikih mengatakan kalau meninggalkan perintah itu contoh adalah bentuk dari khilaful aula, menyalahi keutamaan, tarkul aula, meninggalkan keutamaan. Ngoten to. Jadi hukum itu balik kepada pelakunya. Niki. Anda belajar fikih ngeten niki, Pak. Ndak kemudian bolak-balik nyunah. Ayo belajar hukum fikih, cek gak kejebak sampean. Ya. Ini para hadirin rahimakumullah. Jadi bedanya antara makruh dengan khilaful aula, ya, kedua-duanya itu sama-sama apa? Sama-sama tidak ada ancaman dosa. Tidak ada ancaman dosa. Contoh berzikir, Pak, wiridan zikir itu sunnah apa perintah? Perintah sunnah apa wajib? Padahal tekis lho nang Quran. Kongkon eling Gusti Allah sakake fazkurullaha lho eling tegas perintahnya isim amar fi'il amar. Tetapi ulama mengatakan zikir bagian dari sunnah. Lah kalau sampai tidak berzikir pada perintah, Pak, maka sampeyan masuk ke sebagian ulama lho nggih dalam kategori khilaful aula, menyalahi keutamaan. Ngoten tok mawon. Aku gak joko sing utama. Lah ngoten mawon. Sing fadilah. Mumpun. Insyaallah lek ngerti ngoten iki gak geger kok. Nggih. Karena luas wawasan, luas dan luwes. Terus guru kula lek wong ngerti fikih, wonge iku luas wawasane, luwes pergaulane. Eco. Ya. Para hadirin rahimakumullah niku contoh nggih. Nah, contoh malih napa? Niki saya ambil contoh dari keterangan Imam Az-Zarkashi, nggih. Imam Az-Zarkashi Al-Misri As-Syafi'i rahimahullah yang wafat tahun 1392 Masehi di Mesir dalam kitab Al-Bahrul Muhit. Apa? Contoh perintah sunnah poso Arafah. Napa? Sunnah. Ya. Karena banyak keutamaannya, maka beliau mengatakan was-shahihu, pendapat yang benar adalah anna sauma arafata lil haji khilaful aula la makruhu. Jadi puasa Arafah memang keutamaannya sangat besar, hukumnya sunnah. Bagi yang tidak mengerjakan, maka itu berarti khilaful aula, menyalahi keutamaan, la makruhun, tidak makruh. Jadi bisa membedakan mana makruh yang berkategori khilaful aula, mana sunnah. Niku perhatian rahimakumullah. Jadi posisi khilaful aula, menyalahi keutamaan, itu berada antara hukum mubah dan hukum makruh.
Tetapi khilaful aula itu tidak masuk di dalam al-ahkamul khamsah, 5 hukum Islam. Cuma sebagian ulama memasukkan di dalam bagian dari hukum makruh. Cuma pengertiannya sedikit berbeda. Niki para hadirin rahimakumullah. Nah, kalau sampai misalnya mendengar ada ulama atau kiai atau kitab tertulis khilaful aula, itu siapa pertama yang mencetuskan ya hukum khilaful aula? Nah, ini harus dicari. Salah satu ulama yang mengatakan dalam kitab beliau Al-Hawil Fatawa, karangannya Al-Alim Al-Alama Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullah, ulama Syafi'i yang wafat tahun 1505 Masehi di Mesir. Beliau mengatakan istilah khilaful aula diciptakan pertama kali oleh Al-Imam Al-Alim Al-Alamah Al-Mufti Al-Muhaddis Al-Haramain Al-Juwaini Asy-Syafi'i rahimahullah yang wafat tahun 1083 Masehi di Baghdad. Sinten Imam Al-Juwaini Al-Haramain itu guru besar dari ulama-ulama, salah satunya guru dari Imam Al-Ghazali, guru dari Imam At-Ta'i, guru dari Imam Az-Zarakhsi radhiyallahu anhum. Nah, ini Pak. Jadi ternyata khilaful aula sudah ada sejak abad 1000 Masehi. Sampai enggak tangi bengi, Bu, enggak tangi bengi turu khilaful aula. Gak oleh keutamaan, gak oleh keutamaan. Ngetentar. Nggak usah menyalahkan. Oh, gak tahu bang dalu. Jangan, Pak. Itu masuk kategori sebagai ulama mengatakan khilaful aula. Ngoten. Intinya gak oleh keutamaan. Ngoten mawon. Nggih. Nggak usah banyak orang yang sewu, Pak. Kadang wong gak duwe ilmu, ngandalno ibadah jadi tameng. Tamenge napa? Rumangsa. Akhire rumangsa ya akhire ya salah kaprah. Ya. Jadi ilmunya kurang, ibadah kenceng. Akhirnya orang awam menganggap alim. Ditakoki ya ngawur, akhirnya gak duwe ilmu. Ngoten, hati-hati. Nggih. Nggih para hadirin rahimakumullah. Kemudian ada juga yang mengatakan, contoh Imam Ibnul Qasim Al-Abbadi As-Syafi'i rahimahullah, atau masyhur dengan nama Imam Al-Abbadi, ya, itu yang wafat tahun 1585 Masehi. Istilah khilaful aula diciptakan oleh ulama mutaakhirin, bukan ulama mutaqaddimin. Wong lek gak belajar fikih bingung apa maneh iku ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin. Lah. Nah, ulama mutaakhirin ngeten, Pak. Ulama yang hidup pada 4 Hijriyah ke atas, 400 Hijriyah ke atas, atau gampangannya lek ngitungnya Masehi itu 1000-an Masehi ke atas. Itu ulama mutaakhirin. Contoh Imam Al-Hakim, ulama hadis, Imam At-Tabarani, ulama hadis, Imam Ad-Daraqutni, Ibnu Hibban dan lain sebagainya. Nah, kalau ulama mutaqaddimin adalah ulama yang hidup pada masa 2 sampai 3 Hijriyah. Ya, antara tahun 200 sampai 400, sampai 400 atau 200 dan 300 Hijriyah, atau tahun 700 sampai 800 Masehi. Itu wawalam, karena ulama beda pendapat, Pak, ukuran mutaqaddimin, ukuran mutaakhirin. Nah, gampangannya Imam Syafi'i masuk ulama mutaqaddimin sebab beliau wafat
pada 204 Hijriah. Loh 200 nggih. Kemudian Imam Hambali masuk ulama mutaqaddimin. Ulama Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Maliki masuk ulama mutaqaddimin. Niki kalau kita membagi ulama mutaakhirin dan ulama mutaqaddimin niki. Masuk Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Majah, Imam Nasyai, Imam Abu Dawud. Nah, ini masuk kategori ulama mutaqaddimin. Ulama dahulu. Mutaqaddimin adalah orang-orang dising-disi ya, orang-orang dahulu. Wis balik nang makruh. Nah, jadi hukum makruh itu disepakati oleh seluruh mazhab, seluruh ulama fikih. Makruh menjadi bagian dari hukum 5 di dalam syariat Islam. Nih. Tetapi walaupun makruh itu menjadi kesepakatan dari bagian hukum 5, para ulama, terutama ulama mazhab, berbeda pendapat menghukumi objek, objek perbuatan yang bersifat makruh. Oh, ini beda pendapat. Contoh Pak, Imam Syafi'i dengan Imam Hanafi, Maliki ada yang berbeda ketika contoh dalam puasa nih. Dalam puasa mungkin yang sama pendapat yang makruh ketika orang puasa makruh berbekam, ngoten hampir sama. Tapi ada berbeda. Ibu-ibu lek poso, lek masak itu dicicipi apa gak, Bu? Loh, mboten. Nah lek kurang uyah itu sepundi? Lek keasinan ya karepe nambah gula keliru uyah. Nah, ya itu ulama beda pendapat. Bolehkah ibu-ibu atau perempuan yang masak mencicipi masakannya? Nah, nanti akan saya jelaskan, nanti cek penasaran saya ya. Contoh Mam, atau nyicipi masakan ya, sampean masak nyicipi itu makruh kalau tidak ada hajat atau keperluan. Penmasak nyicipi, ya itu kok najati. Lah yo. Tapi kalau ada hajat misalnya anaknya sakit, masakannya gak boleh asin-asin misalnya, atau anak bayi membuat bubur terus sampai manis misalnya, atau bapaknya nggak suka pedes, ya. Nah khawatir, wah iki lek kurang pedes iki maren taruhannya kok bengi. Contoh, dideket lepeh, ojo dilek. Lo enak sampean. Masak sayur lodeh dicipi dilek, dicicip dilek. Boleh, Pak. Boleh. Tetapi sebagai ulama Syafi'i mengatakan nyicipi makanan walaupun ada hajat, nggak ada hajat makruh. Tetapi sebagian mengatakan nyicipi makanan ojo akeh-akeh. Bu, mosok nyicipi sak sendok sampean. Nyicip iku tul ngoten nang ilat. Ngoten nggih. Iku jenenge nyicipi. Lek sak sendok gak nyicip niku nyeruput. Soalnya lek nyicipi akeh kuatir masuk nggih. Nah titik mawon tek dilat bocoke ilat. Nah pun cukup dilepeh. Nggih. Aja kemudian enak rek. Diterusno. Lek esuk kemu nggih, kemu dilepeh nggih. Rasane cegak ninggal ngoten. Niki contoh maren apa? Wayahe poso, Pak. Bolak-balik menjero jeding. Kungkum ya. Titik jeding disiram, jeding disiram. Niki makro. Ya. Mosok kon aja apa nyun sewu nggih. Ndak berak, ndak kencing, ndak mandi. Keluar masuk kamar mandi ya. Cari ibu ya apa, Pak? Panas. Nah, ini makruh, Pak.
Ada ulama yang mengatakan bagi orang shaim berpuasa tidak ada hajat nyun sewu buang kecil, buang air besar atau apapun terkait dengan itu keluar masuk itu makruh. Walaupun enggak batal puasanya tapi makruh. Omane suwengi kongkong jero jeding, Pak. Sampai maghrib. Saya bojone goleki, papa pun dilih. Kongkong. Ya balik-balik. Wala rahimakumullah. Nyicipi masakan enggak apa-apa, nggih. Cuma di ujung lidah sedikit ya. Kenapa? Karena dikhawatirkan ya khasyata ayyang zila illa halqihi yuftiruhu. Khasyah dikhawatirkan, ditakutkan apa? Masuk ke dalam halqihi tenggorokan. Ngoten nggih. Sore. Keramas napa niku? Keramas biasa napa keramas? Oh, keramas biasa. Enggak apa-apa. Pokoknya banyu aja dilebokno irung, ya, mulut dan sebagainya. Pura-pura digawe modus ya. Tak adus. Oh. Yang penting jika kita bersentuhan dengan air, Bu, jangan sampai masuk ke ini batasnya, kerongkongan, halqun. Ini batasnya, enggak boleh ya. Ini boleh. Boleh. Sakit ya. Tapi yang saya ini pelurusan ya. Sampai lek mandi besar iku lek semasa masih keramas sampo dan sabunan misalnya itu karena syaratnya mandi besar isolul ma atau apa sampainya air kepada anggota kulit ya seluruh tubuh. Lek sampean misalnya tak keramas nggih sabunan pun nggih baru setelah selesai keramas dan sabunan adus besar. Apa lek ana sampune ndas air dikhawatirkan tidak sampai ke kulit kepala tidak sah. Hati-hati sabun sampean nawai apa usuk apa nawaitul apa tatul ghusla ya dan ya ini sabun. Nah sabun dikhawatirkan menempel kulit air tidak masuk ke dalam kulit. Jadi sing enak adusnya biasa nggih sabunan setelah selesai baru niat mandi besar. Asal syaratnya niat dan air merata. Itu tok rukunnya mandi besar. Ya. Salah kaprah nggih. Kadang adus niat besar sabunan sih terus baru siram-siram. Ya iya lek nyampe kulite. Ya ini hati-hati. Untung kemarin kita diingatkan Gus Bahak lagi tentang bagaimana air bisa nempel ke kulit. Balik pada rahimakumullah. Sadhe ngeten, Bu. Hukum makruh contoh ngeten. Nggih. Dalam salat misalnya, mau dalam poso nggih. Ya. Dalam salat, nggih, dalam salat. Menoleh tanpa uzur. Misalnya sama sembahyang, noleh karena uzur, ana cocok liwat. Ya. Ini makruh. Dengan catatan gerakan enggak akeh, Pak. Cuma 1 2 niki. Nah, ini makruh. Tapi lah tolak-tolak ya batal karena lebih dari dua gerakan. Ya ini. Kecuali menoleh ada sebab, Pak. Ada uzur. Contoh, sampai ana ulo liwat sembahyang Allahu Akbar, ulo liwat. Sama tak takoki sampean merem apa melayu? Ana ulo, Allahu Akbar ulo liwat. Loh, dalam sholat kemudian nyekel ulo terus dibuang atau nggak apa-apa karena ada sebab, tapi nggak umum, ya, nggak umum. Lah, lek mutar badan ya nggak boleh karena berlebihan. Lek noleh biasa itu makruh. Contoh ngaten, Bu. Kate sembayang sampeyan dikei panganan. Ya. Sampeyan milih mangan sih apa salat sih? Mangan sih.
Allahu Akbar untuk azan. Ya. Terus ono tamu dikai mangan. Tamune nah, sampean namu nek omahe wong misale, nggih. Nah, namu dikai panganan, mangan. Monggo Pak, monggo tedhe monggo. Ya, musala azan. Nah, sampean mangan, sik apa salat sik. Lah jare wong ngeten, dalile ngeten guyonane. Mendingan mangan eling salat timbang salat eling mangan. Iku dalil Jawa. Ngeten, Pak. Jadi kalau misalnya hidangannya siap nggih, siap dihidangkan, la sholata bi hadrati ta'ami wala huwa yudafi'uhul akhbisan. Apa artinya? Ya, tidak ada salat. Artinya itu sudah ada hidangan bi hadrati ta'am, didatangkan makanan, ya. Itu ya makan dulu. Kalau hadisnya begitu, makan dulu. Fabda'u, utamakan. Makan dulu bihi, ya. Atau sampeyan yang sewu mau jamaah salat ke musala kebelet ngising, Pak. Kebelet ngising, kebelet ngentut, kebelet ngoyo. Makro. Mendingan panjenengan tuntasno sik, Bu. Tuntaskan dulu setuntas-tuntasnya. Walaupun jamaah ketinggalan tidak masalah. Sebab ketika kita sholat menahan entut, makruh sampean. Ya lek gak kebablasan cit. Salate batal. Enggak apa-apa. Ya. Aduh wis kate mulai iqamat weteng ulur. Tuntaskan, nggih. Tuntaskan. Idza quddimal asya'u, ketika sudah dihidangkan makan malam, ya. Fabda'u bihi, maka lakukan itu, ya. Maka lakukan makan dulu. Ini hadis dari Anas bin Malik, ya, hadis sahih, ya. Qabla an tusallu wala taj'alu an asyaikum. Jadi artinya kita sudah dihidangkan makanan, ya. Ketika dalam waktu salat, apa hadisnya? Fabda'u bihi, maka dahulukan dengan makan. Ya. Tetapi ada syaratnya ngeten. Nggih, syaratnya. Kalau makanan itu sudah ada depan kita, ya. Yang kedua, waktu sholat masih ada, makan dulu. Tetapi kalau ada hidangan makanan, waktu sholat mepet, ya, maka tetap yang wajib harus didahulukan. Dengan resiko sholat eling panganan, gak khusyuk, yakin gak khusyuk? Cepet no. Allahu Akbar kauman iki. Waduh, iki Kentucky Fried Chicken iki entek iki kauman iki. Nah, apa begini, Pak? Misalnya sampean sholat jamaah rutin nggih, istiqomah nggih. Nah, kemudian makan menjelang sholat itu tidak rutin. Misalnya, contoh sampean bertamu ke rumah orang, mau sholat isya misalnya kan, ada hidangan, ya. Maka sampean saya nggak pernah istiqomah makan sebelum sholat, misalnya menjelang sholat. Nah ini gak apa-apa, gak jamaah. Sebab apa? Kita terbiasa sholat berjamaah. Itu kalau ada kendala kita tidak bisa berjamaah karena istiqomah, ya, tidak bisa jamaah, maka sebagai ulama mengatakan dicatat, ya, pahala sholat berjamaah. Ngoten, ya. Idza maradul abdu aw safara, bagi seorang hamba yang sakit, maradha wa safara, dan lelungan atau pergian, kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman aw sahihan. Jadi orang itu terbiasa jamaah, nggih, contoh. Kemudian sakit, kemudian safar, atau ada hajat, nggih, ada hajat. Dengan catatan istiqomah loh, nggih. Istiqomah.
Dudu istirahat, Pak. Istiqomah. Ya. Maka kutiba lahu dicatat baginya apa? Ma mislu ma kana ya'malu, ya akan dicatat sebagaimana yang sebelumnya. Cok kuatir. Ya. Ojo ae pura-pura, Pak. Ngene iki lho, ana panganan rek. Untung aku istiqomah jamaah. Tak mangan sih ae oleh pahala istiqomah jamaah. Padahal niate wedi gak uman. Dalil. Ini para hadirin rahimakumullah. Contoh lagi ya. Jadi catatannya ada makanan, ada waktu, masih ada waktu sholat, makan dulu. Oke. Tuntaskan dulu. Kecuali waktunya mau habis, sholat dulu ya. Lah contoh lagi apa makruh? Sholat ngeten, Pak. Wonten ngeten nih, sholat ngeten nih. Nah contoh misalnya sholat berkaca pinggang, apa Jawa ini mengkerik. Nah sholat mengkerik, apakah sah? Oh sah. Wong ngene sunah kok. Nggih. Sendakep niku sunnah, tapi mosok pangeran dipengkerik sampean. Ya itu orang sombong, Pak. Jadi kita sholat mengkerik itu orang sombong. Ya, tidak boleh. Abu Hurairah mengatakan Rasul dawuh annahu naha an yusalliyar rajulu muhtasiran. Sesungguhnya Nabi itu melarang bagi orang yang sholat mengkerik sholatnya, nggak boleh, dilarang. Tapi sebagian ulama mengatakan makruh, Pak. Sholatnya sah tapi makruh. Coba sampai nggak wong Allahu Akbar. Sing tahu ngaji, oh makruh, tapi sah. Tapi ya gak pantes. Mosok sholat mengkerik, ya. Pernah terjadi, Pak, pada zaman sahabat ya. Bahkan Ibu Aisyah radhiyallahu anha itu menegur kenapa? Annadzalika fi'lul yahudi. Sungguhnya yang demikian itu adalah perilaku orang Yahudi. Tidak boleh ya, tidak boleh. Contoh makruh malih apa? Contoh makruh sampean sujud ikine nang lantai. Koyok ya, di lantai ya. Apa? Nempel di lantai. Sah, tetap sujudnya sah, tetapi makruh. Banyak ya. Kalau kita pelajari, Pak, kehidupan sehari banyak yang makruh. Hukum itu banyak yang makruh, banyak yang mubah daripada wajib atau sunnah. Ya, nggak boleh, nggak boleh. Nah, kalau hukum makruh itu bisa hilang hukum makruhnya jika ada hajat. Al-karohatu tazulu bil hajati. Hukum makruh bisa hilang sebab adanya keperluan atau hajat niku, Pak. Nggih. Jadi meski tidak contoh ngeten, gampangane kok ngeten. Hajat itu apa sih? Keperluan, sesuatu perbuatan ya, yang kalau tidak kita kerjakan malah menyulitkan. Ya, menyulitkan. Contohnya kan gampangane. Sampaian ada ulama sebagian mengatakan memejamkan mata ketika sholat makruh. Sebagian nggih. Nah. Kemudian sampai ada hajat keperluan apa? Contoh, aku tak khusyuk memaknai bacaan sholat. Allahu Akbar. Ihdinas siratal. Wah, enggak apa-apa. Hilang makruhnya sebab ada hajat. Keperluan untuk khusyuk boleh. Contoh, sampean sholat Allahu Akbar melek ngarepe ono nggae jaket gambar ketek. Allahu Akbar ketek. Pejamkan mata. Berarti itu mejam mata makruh, ada hajat biar enggak terganggu gambar ketek ya, maka merem, maka makruhnya hilang. Paham ya? Dan ini hukum makruh bisa hilang sebab ada hajat atau kebutuhan. Niki perlu diajar. Lah bedane napa? Hajat niku dibawa darurat.
Cuma bedanya ngeten, lek hajat itu sepanjang waktu bisa dilakukan, Pak. Bisa dilakukan ya. Jadi terkait waktu tapi tidak boleh tidak membolehkan yang dilarang itu hajat. Sedangkan darurat niku napa? Terbatas, Pak. Panjenengan misalnya nggih, kalau sudah selesai itu darurat. Contohnya panjenengan ten alas, gono panganan, one ula. Nggih, haram. Ono babi misalnya, gono maneh panganan haram. Karena darurat timbang mate. Dimasak dimakan, darurat, Pak. Tetapi mari. Ya, itu bedanya dengan hajat. Hajat itu setiap saat ada. Niki, jadi itu contoh, nggih. Contoh malih napa? Contoh malih noleh salat. Tadi ya, Allahu Akbar noleh. Soalnya apa? Ada hajat boleh noleh, tapi aja noleh. Itu bedane. Boleh noleh, aja noleh dalam rangka hajat apa? Tasku nang kono, tak lirik. Si ono kat tasku. Nah, loh, boleh, Pak. Boleh. Ya. Tapi ojo ngene tok, Pak. Delok tas tok ae. Dadi kono kiblate ngoleh mrono. Apa, Pak? Kenger. Nggih, maksudnya ngoten nggih. Boleh noleh ada hajat. Kalau noleh tanpa hajat makruh, nggih. Contoh, kata kok ya, kata. Tadi bapak ngicipi masakan boleh, ada hajat, ada keperluan boleh. Contoh panjenengan akeh tamu sak montor teko desa ya. Lah terus sampean poso, rokate buka puasa. Pokoke angger masak wis mbok enak boga. Li hormati duyuf, menghormati tamu dicip. Cak akeh ngicip, Bu. Ya titik ngono. Ngicip sak gelas. Kenapa? Ibnu Abbas pernah mengatakan, Nabi mengatakan, la ba'sa ayyadukal khalla aw syai'a. Tidak mengapa seseorang yang sedang berpuasa mencicip cuka. Mencicipi cuka. Ada. Ayyadukal khalla, nyicipi cuka. Cuka niku apa? Manganan nggih. Nah, manganan nggih. Malam yadkhulu khalqahu wa huwa shaimun, selama tidak masuk ke tenggorokan. Niki nggih. Niki hadis sinten? Niki hadisnya Imam Ibnu Abi Syaibah rahimahullah yang wafat tahun 849 Masehi di Kufah, Irak. Lho kata krungu Pak Imam Ibnu Abi Syaibah nggih. Lho niku ulama besar sebelum Bukhari dalam kitab Al-Musannaf. Contohnya Imam Ibnu Syaibah rahimahullah itu merupakan guru besar ulama hadis. Termasuk gurune sinten? Imam Hambali, termasuk gurune Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud. Loh, cuma tidak kita kenal. Hadis riwayat Imam Ibnu Abi Syaibah tak kenal. Susah nih. Ya niki berarti rahimakumullah. Kayak contoh masker nggih. Ya nggih. Lek sampean kono uzur, Pak, gak yo gak pilek, yo gak pandemi, yo gak apa, sampean maskeran ya. Sujud 7 anggota sujud kan tidak masuk ini kan? Maka makruh, sujudnya sah. Makruh, nggih. Nah, tetapi dalam mazhab Syafi'i jika ada sampean pilek deh, sampean pilek nggak masker, apa? Walaupun tidak pandemi, tidak masalah, karena kita tidak menyebar virus pileknya. Lapo cak pilek, ngoten, tidak apa. Maka karena ada kebutuhan apalagi pandemi, maka hukumnya makruhnya hilang. Bahkan bisa naik wajib kalau itu berbahaya. Paham gitu? Gak usah kemudian ngomong maskeran kayu apa, wong goblok. Kayak itu, ayo buka fikih, ngoten lho Pak. Tahu kondisi, kapan maskeran, kapan gak maskeran, ngoten. Sing rumiyin pandemi bocah-bocah nggih, niku kathah sing ora meremehkan. Hukume gak trimo salate, dalile iku ndi? Iku susah ngono ya. Ya saiki kan longgar nggih, menawa apa.
Niki para hadirin rahimakumullah. Jadi Imam Nawawi ngeten, maskeran nggih iku makruh. Nggih, makruh kecuali mazhab lain. Hidung ini wajib nempel. Niku sebagian mazhab Hambali wonten ngoten niku. Lek gak nempel iki gak usah kesude. Tapi kita mazhab Syafi'i, Pak. Hidung mulut gak bagian dari anggota sujud. Ngoten mawon. Nggih. Maka Imam Nawawi dalam Al-Majmu' mengatakan hukum menutup, bukan masker dulu kata masker nggih, menutup mulut dan hidung tanpa uzur itu makruh. Sinten? Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Jelas punan. Ngoten. Ya. Niki para hadirin rahimakumullah. Jadi al-karahatu tazulu bil hajati, hukum makruh bisa hilang karena ada sebab hajat. Nggih. Bu, tak takoni Bu, mangan ngombe ngadeg niku hukume napa yo? Sampeyan mangan prasmanan apa? Mantenan, gak oman lungguh, mangan mbek ngadeg, ngombe mbek ngadeg, kadang-kadang nyon sewu. Ya durung entek lho keluyuran, kan motor golek tambahan. Niku nggih. Nah, hukum makan minum duduk niku sunnah. Kalau berdiri, nah yuk. Pemahaman kita hukumnya makruh. Tetapi ulama coba meluruskannya dan tertentu. Dalam kitab Riyadhus Shalihin, Pak, Imam Nawawi juga yang ngarang, ada hadis yang mengatakan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, kunna naqulu ala ahdi Rasulillah. Kami pernah makan pada masa Rasulullah. Wa nahnu namsi, dan kami makan jalan-jalan. Bayangna. Namsi, jadi sampean tamasya iku mlaku-mlaku, Pak. Ayo tamasya dari bahasa Arab. Melaku. Tapi saiki tamasya Pak bis. Tamasya artinya melaku. Pak bis. Jadi wa nahnu namsi, kami jalan-jalan. Wa nasrabu wa nahnu qiyamun, dan kami minum juga berdiri. Hadis ini Imam Tirmidzi, dan ini kata beliau hadis hasan sahih, bisa diamalkan. Nih. Ya. Ada lagi juga ya. Imam Tirmidzi juga ya, dari Amr bin Shu'aib ya rahimahullah, dari bapaknya Shu'aib bin Abdullah, dari kakeknya Abdullah bin As ya radhiyallahu anhu yang wafat 693 Masehi, itu mengatakan apa? Qala ra'aitu, aku ningali, aku ndelok, saya melihat langsung Rasulullah yashrabu qa'iman au qa'idan. Saya melihat Nabi kadangkala minum duduk dan kadang berdiri. Ayo ya, Pak ya. Saya tak lakoni maneh. Ngombe mangan ngadeg hukume napa? Ayo, nanti kita cari makruh. Betul, memang atas sebagian ulama mengatakan makruh. Nah, jawabannya adalah Imam Nawawi dawuh ngeten, Pak. Imam Nawawi nggih. Ya. Boleh makan minum sambil berdiri. Boleh. Kalau ada hajat. Mantenan ngadeg gak aman lungguh, boleh berdiri. Aja kemudian wah nyalai sunnah, golek lungguh, muter digawe tameng padahal muter golek panganan. Sik yuk aku golek lungguh aja sunnah Nabi, kono lungguhan muter kono piringe tambah, muter kono piringe tambah. Iki sunnah penggeragas. Niki boleh terus imakumullah, nggih. Tidak haram, Pak. Jadi sampean makan berdiri walaupun tidak ada hajat, tidak haram. Ya minimal makruh. Cuma ini nambah wawasan mawon, nggih. Jadi tidak selamanya minum makan berdiri itu tetap makruh, tidak selamanya, tergantung lil hajat, ada kebutuhan atau tidak. Niki para rahimakumullah. Paham nggih? Bahkan Imam Nawawi mengatakan kalau kita makan berdiri, sebagian ulama mengatakan itu bukan makruh tapi khilaful aula, menyalai keutamaan. Lho ngoten nggih.
Nah, iku sik mangan, ngoyo ngadeg terus pundi. Nah niki ya kuwata Pak, hukum makruh ini kuwata sangat. Makanya harus paham mana yang bersifat makruh tahrim, mana bersifat makruh tanzih, mana kategori khilaful aula. Lek gak ngerti, tanyakan pada yang ngerti biar kita selamat fit dini wa dunya wal akhirah. Bu, sampe nek panas ngenteni adem kok dispul. Hah? Bu, ada nih. Ya terakhir ya. Lek panganan panas, nyun sewu, bapak-bapak kopi ini panas atau apa pedangi panas, sebul apa dijarno? Sebul. Tanpa kain niku ndak boleh. Makruh niku nyebul panganan dalam kondisi panas. Idza syariba ahadukum fala yatanaffas fil ina. Ketika ada minuman dari sekalian kamu ya, fala yatanaffas, ndak boleh bernafas fil ina di dalam wadah, ndak boleh. Ya oleh sikatan sampean. Terus sikatan fafu enggak usah pindah bakteri ini. Niki nggih mugi-mugi manfaat ditini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa li walidayya amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma alimna ilmal Qur'an wa alimna ilma la ilaha illallah wa alimna min ladunka ilman nasiru bihi kamilina bil mahyatil aman. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.